Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran PKWU. Jadi setelah pekan kemarin kita mencoba mempelajari tentang budaya lokal yang ada di sekitar kita dan mencari apa-apa saja dari makna, dari jenis dan lain sebagainya. Dan sekarang untuk pertemuan hari ini kita akan coba mulai merencanakan wirausaha apa yang bisa dibuat dengan inspirasi budaya lokal yang sudah kita cari pekan kemarin. Nah, mari kita simak apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses perencanaan wirausaha ini. Nah, ini adalah kegiatan perencanaan wirausaha yang harus disiapkan ya. Karena kegiatan wirausaha itu didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, material, peralatan, cara kerja, pasar, dan pendanaan. Dalam ringkasnya dirangkum menjadi 6 hal seperti yang tampak di layar. Yang pertama ada man. Nah, man ini manusia, artinya siapa yang akan menjalankan wirausaha tersebut, siapa yang akan membuat produk tersebut, dan siapa yang akan memproduksi produk-produk wirausaha tersebut. Yang kedua ada money. Nah, ini adalah uang ya, tentu modal menjadi sangat penting dalam perencanaan wirausaha ini. Namun untuk sekarang jangan terlalu dipikirkan mengenai uang karena kita akan mencari alternatif untuk menanggulangi modal ini. Kemudian yang selanjutnya ada material atau bahan-bahan baku yang diperlukan untuk membuat barang wirausaha tersebut. Kemudian selanjutnya ada mesin atau peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk membuat wirausaha tersebut. Misalkan dalam proses pembuatan kerajinan dari daun kelapa. Nah, misalkan harus ada pisau, harus ada lem dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya ada metode atau cara kerja. Nah, kita harus tahu dulu bagaimana cara mengolah bahan-bahan baku tersebut atau bagaimana cara mengolah bahan-bahan yang ada sehingga sampai kepada wirausaha yang kita inginkan, produk yang kita ingin buat gitu. Nah, setelah itu baru kita harus memikirkan juga kemana produk atau barang yang kita buat itu akan dijual atau dipasarkan dan siapa yang akan membelinya. Ini faktor yang jadi perencanaan yang keenam ini adalah market atau pasar. Jadi ada man, money, material, mesin, method, dan market. Ini kalau disingkat semuanya menjadi 6M. Yang pertama ada manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, dan pasar. Baik, pada tugas 1 kemarin kalian sudah mengidentifikasi objek-objek budaya lokal yang ada di sekitar, kemudian beberapa ragam objek juga seperti senjata ataupun kesenian ataupun barang-barang tradisional yang ada di sekitar kalian. Nah, untuk sekarang kita akan mulai merencanakan dari 3 hal ini terlebih dahulu, yaitu dari mesin, metode, dan material. Yaitu ada peralatan apa saja yang dibutuhkan, cara kerja bagaimana, dan bahannya apa. Nah, ini akan menjadi pertimbangan yang mendasar karena ini adalah bisa dihitung sebagai bahan baku ya, atau bahan dasar juga keterampilan. Ini bahan baku, nah ini tentang keterampilannya. Maka sebelum kita merencanakan lebih jauh, kita akan mengidentifikasi dulu bahan baku apa saja yang tersedia di sekitar kita, kemudian peralatan apa saja yang juga tersedia di sekitar kita yang mudah dicari, dan apakah cara pembuatannya itu gampang. Nah, kita akan lihat beberapa contoh-contohnya ya. Yang pertama, misalkan ada ini daun kelapa ya. Ini ada daun kelapa. Nah, ini adalah bahan bakunya daun kelapa. Kemudian cara pembuatannya atau metodenya yaitu dianyam ya, dianyam. Daun kelapa dianyam. Kemudian ada lagi ini kulit kerang. Kulit kerang ini misalkan cara pengolahannya atau cara kerjanya yaitu dengan ditempel jadi seperti ini. Yang selanjutnya masih dengan kulit kerang, namun untuk cara pembuatannya itu berbeda, yaitu diikat ya. Kemudian kita bisa lihat
juga ada peralatan lain di sini, misalkan ada tali, mungkin ada kulit kerang dengan bentuk lain, mungkin ada lem. Kemudian yang selanjutnya ada kain perca ya, ini kain bubututan lah kalau bahasa kitanya, kain perca. Nah, ini kemudian cara kerjanya adalah dijahit. Mungkin untuk alat yang dibutuhkan ada jarum, ada benang, ada mesin jahit, dan lain sebagainya ya. Itu adalah beberapa contoh-contoh identifikasi bahan baku, alat dan bahan, dan cara pembuatannya. Silahkan kalian lanjutkan, ditulis dalam bentuk tabel seperti ini. Ada nomor, bahan bakunya apa, teknik pembuatannya seperti apa, dan contoh barang jadinya itu apa saja. Misalkan nomor 1 tadi ada daun kelapa, teknik pembuatannya dianyam, dan contoh barang-barang yang dihasilkan dari daun kelapa ini misalnya adalah samak atau tikar ya, atau juga ada janur ya kalau ada suka di nikah-nikahan ya. Kemudian ada lagi kulit kerang yang selanjutnya, misalkan dengan cara ditempel itu bisa menjadi kap lampu dan lain sebagainya. Silahkan ditulis dalam tabel bahan atau material yang ada di sekitar kita, kemudian bisa diapakan bahan tersebut, dan apakah ada contoh barang jadi yang menggunakan bahan tersebut. Silahkan ditulis dalam tabel seperti ini, minimal 10 ya, karena di sini sudah Bapak tulis 4, jadi silahkan kalian tinggal teruskan 6 lagi. Seperti biasa, seperti minggu kemarin, ditulis di buku catatan. Kemudian jika sudah selesai ada 10, nanti ke bawah tinggal tambah 6 lagi ya. Jika sudah selesai silahkan difoto pekerjaan kalian dan dikirimkan ke WA Bapak. Jangan lupa dituliskan nama dan kelasnya juga. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.